Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nama saya Gina Kamilia Ardianti, mahasiswa STEBANG Islam Mr. Syafruddin Prawira Negara. Pada video kali ini akan membuat sebuah video sederhana tentang cara input saldo awal pada software Akhirat Online. Nah, sebagai informasi singkat, Akhirat adalah software akuntansi yang mudah digunakan dan mampu mengelola mencatat transaksi keuangan secara cepat, tepat, dan akurat yang menyediakan fitur perpajakan yang sudah disesuaikan dengan aturan perpajakan di Indonesia. Data yang tersimpan dalam aplikasi ini juga lengkap dan detail karena nggak hanya menyimpan data transaksi keuangan, tetapi juga menyimpan data pendukung yang lengkap. Selain itu, laporan yang dihasilkan cukup banyak dan bervariasi sehingga pengguna software Akurat Accounting dapat memilih laporan yang mau ditampilkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, Akhirat Online nggak perlu install aplikasi, jadi bisa tinggal akses ke web browser aja, cari Akhirat ID atau Akhirat Online. Di sini kita bisa langsung login ya. Nah, di sini kita bisa masukin email atau nomor handphone, kita juga bisa isikan passwordnya, atau kalau belum punya akun Akhirat, bisa diklik daftar sekarang. Atau kalau udah punya akun Google, bisa pakai akun Google. Kita pilih aja akunnya. Nah, pertama kita harus buat data usaha atau database dulu sebelum nantinya kita menginput transaksi sebagai wadah tempat transaksi perusahaan. Nah, database adalah kumpulan data keuangan perusahaan untuk satu entitas perusahaan yang terorganisasi. Jadi, semua transaksi perusahaan akan tersimpan di database ini. Kita klik aja buat data usaha. Kemudian di sini nanti kita bisa melengkapi informasi seperti menambahkan logo usaha, menambahkan nama usaha, atau menambahkan bidang usaha sesuai dengan perusahaannya. Misalnya di sini saya pakai PT Persada Makmur sebagai contoh latihan. Kemudian kita pilih bidang usahanya. Kalau tidak ada pilihan bidang usaha yang disesuaikan, kita pilih ke lainnya. Kemudian kita buat data usaha. Nah, ini kita sudah ke tampilan database pada PT Persada Makmur ya, yang nantinya di sini kita akan menyimpan data-data transaksi. Kita klik aja. Lalu untuk di informasi perusahaan, di sini kita bisa melengkapi data-datanya ya. Yang pertama tadi kita kan udah udah mengisi nama perusahaannya. Kemudian untuk kategori usaha kita bisa pilih sesuai dengan perusahaannya. Di sini saya memilih manufaktur, tanggal mulai usahanya juga ditentukan. Mata uang dasarnya kita pakai Indonesian Rupiah. Kemudian pada metode biaya persediaan di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada rata-rata sama FIFO, first in first out. Kalau rata-rata itu adalah metode harga pokok penjualan dan nilai persediaan dihitung dengan merata-ratakan biaya barang yang masuk tanpa melihat urutan kedatangan. Nah, sedangkan FIFO yaitu barang yang pertama kali masuk ke gudang atau dibeli akan dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Kemudian saya pilih rata-rata, klik selanjutnya. Nah, untuk layanan pembukuan juga ada dua, Akhirat Online sama Akhirat Pos. Kita bisa memilih. Untuk pembukuan Akhirat Online, kalau membutuhkan pencatatan akuntansi di semua divisi usaha, mulai dari penjualan, pembelian, persediaan, dan aset tetap. Kalau Akhirat Pos, itu kalau baru mulai pencatatan perusahaan, terutama di penjualan dan stok persediaan. Saya pilih yang Akhirat Online ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, pada akun perusahaan,
kita bisa pilih menggunakan akun perkiraan yang dibuat oleh Akhirat Online secara otomatis. Kita bisa centang di sini. Tapi kalau sudah punya akun perkiraan sendiri, bisa dilewati opsi ini ya. Dan selesai. Kita menunggu sistem membuat database-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Akhirat Online. Nah, setelah selesai, kan database-nya masih kosong. Belum ada transaksi atau saldo awal yang kita isi. Jadi cuma ada data nama perusahaan aja. Nah, ada dua cara untuk menginput data. Pertama, kalau datanya banyak, kita bisa impor data perusahaan. Kita ke persiapan data perusahaan, kemudian pilih mana yang mau diimpor datanya. Misalnya kita ke barang dan jasa, kemudian klik impor data. Nah, di dalam sini, di bagian contoh file ini, dia ada dua sheet yang dimana ada penjelasan kolom-kolom dan data yang mau diimpor ke Akhirat Online. Jadi kalau udah ada datanya secara file Excel, kita bisa pilih atau masukkan ke sini, kemudian diunggah. Kemudian, cara yang kedua adalah secara manual. Kali ini saya akan mengambil contoh perusahaan dari PT Persada Makmur. Ini perusahaannya hanya contoh aja ya. Perusahaannya nggak ada, jadi saya ambil dari contoh latihan. Nah, selanjutnya kita bisa terlebih dahulu ngelengkapin persiapan data-data perusahaan secara manual ya. Misalnya ngelengkapin saldo awal perusahaan, kemudian bisa masukin daftar barang dan jasa yang mau diperjualbelikan, kemudian bisa menginput daftar pelanggan untuk mengelola piutang, pemasok untuk utang usaha, ataupun menginput aset tetap untuk mengelola aset perusahaan. Nah, pada persiapan data perusahaan, kita akan input saldo perusahaan terlebih dahulu. Kita klik buat data, nanti di sini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kita bisa isi. Nah, di sini saya sudah ada contoh saldo awal pada akun Bank BCA senilai 100 juta. Nah, di sini berarti kita masukin aja Bank BCA saldonya senilai 100 juta. Kita lanjut. Nah, selain itu, kalau misalnya mau masih menambahkan saldo awal, kita bisa masuk ke buku besar, kemudian ke akun perkiraan. Nah, di sini nanti bisa diisi sesuai dengan perusahaannya. Ini karena tadi saya sudah mengisi saldo awal akun bank, bisa dilihat di sini sudah masuk senilai 100 juta ya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data barang dan jasa secara manual. Jadi fitur barang dan jasa ini nanti digunakan untuk menginput semua barang dan jasa apa aja yang dipakai perusahaan untuk transaksi. Kita bisa klik buat data. Nah, di sini juga saya sudah ada datanya dari PT Persada Makmur. Ada kulkas, LED TV, mesin cuci, kipas angin, dan rice cooker. Yang nantinya nanti kita akan masukin ini satu persatu sebagai saldo awal. Nah, di sini ada kulkas, satuannya unit, HPP-nya 5 juta, jumlahnya 10. Kodenya B001. Nah, kita bisa isi nama barangnya kulkas. Untuk kategori barang juga kita bisa pilih, misalnya kategori barang dia barang elektronik. Nah, kalau misalnya belum ditemukan datanya, kita bisa simpan barang elektronik sebagai data baru. Nah, kemudian di sini ada jenis barang. Ada persediaan, non-persediaan, jasa, dan grup.
Kalau persediaan, kita akan tahu jumlah keluar masuknya barang dari satu gudang yang dimiliki. Kalau non-persediaan, secara otomatis dia tidak mengakui adanya stok. Biasanya barang yang sifatnya non-fisik. Misalnya dia kayak software, kayak aplikasi, dan lain-lain. Kemudian, kalau pilih jasa, kita bisa nentuin terkait jasa yang dijual. Misalnya servis, kemudian jasa kebersihan, dan lain-lain. Nah, kalau grup ini merupakan pengelompokan barang, jadi satu produk. Misalnya parcel, di dalamnya kan dia punya banyak item, seperti itu. Jadi saya di sini pilih persediaan. Nah, untuk kode barangnya bisa kita aktifin atau matiin. Nah, kalau dia aktifin berarti akhirnya secara otomatis ngasih kode barangnya. Tapi kalau kita punya kode barang sendiri, kita bisa tulis di sini. Tadi kode barangnya adalah B001. Nah, untuk QPC barcode ini akan memudahkan nantinya kalau ada terjadi penjualan. Jadi tinggal masukin kode UPC barcode-nya aja. Untuk satuannya, tadi dia unit ya. Nah, kalau belum ada, kita tinggal tambahin aja unit. Nah, ini kan belum ada, jadi kita tambah sebagai data baru. Untuk informasi lainnya juga kita bisa tambahkan merek barang dari kulkas, misalnya mereknya LG seperti itu, atau bisa juga mengaktifkan nomor seri atau produksi. Kemudian di penjualan dan pembelian juga bisa kita tambahkan informasi-informasi lainnya supaya lebih lengkap. Kemudian sebelum melakukan akret juga kita bisa terlebih dahulu stock of name atau stok persediaan untuk menghitung stok yang tersedia di gudang. Kita bisa masukkan untuk menghitung stok awalnya. Tadi kan stok awalnya itu ada 10 ya jumlah HPP. Tadi ada ini jumlahnya 10, HPP-nya 5 juta. Kita bisa klik tambah. Kita bisa pilih mau ditempatin di gudang yang mana. Kemudian kita tentukan tanggalnya. Kuantitasnya tadi ada 10. Satuannya kita cari yang sesuai. Unit tadi ya. Nah, biaya satuannya tadi berapa? 5 juta. Kita isi. Lanjut. Nah, di sini udah keisi stok awal dari kulkas. Kemudian pada akun sendiri kita bisa melihat ada beberapa akun perkiraan terkait dengan barang dan jasa. Yang isinya pertama ada persediaan. Di sini kita bisa catat nilai persediaan saat terjadinya transaksi, baik pembelian atau penjualan barang. Kemudian di kolom penjualan untuk catat nilai barang yang terjual. Kemudian ada retur penjualan untuk mencatat nilai retur penjualan saat terjadinya transaksi retur penjualan barang. Kemudian ada diskon penjualan barang untuk mencatat nilai diskon yang berlaku pada saat transaksi penjualan. Kemudian pada barang terkirim, itu untuk catat nilai barang terkirim pada saat terjadi transaksi pengiriman pesanan sebelum menagih faktur penjualan barang terkait. Kemudian ada beban pokok penjualan. Ini untuk catat nilai harga pokok barang pada saat transaksi penjualan barang. Kemudian ada retur pembelian untuk catat nilai retur pembelian saat terjadi transaksi pembelian barang. Yang terakhir, ada pembelian belum tertagih untuk mencatat nilai barang diterima saat terjadi transaksi penerimaan barang sebelum ditagih faktur pembelian barang terkait. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menambahkan informasi seperti gambar, misalnya gambar kulkas, dan informasi-informasi lainnya, seperti dimensi dan berat. Kemudian kita bisa klik simpan. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa langsung melanjutkan untuk mengisi persediaan awal di Akhirat Online. Yang kedua ada LED TV dengan HPP 2 juta jumlahnya 10. Kita bisa masukin.
Nah, untuk melihat tampilan ketika kita sudah menyelesaikan menginput transaksi persediaan, kita bisa ke kotak hijau ini. Nah, kemudian di sini sudah selesai menginput beberapa data persediaan. Ya, udah selesai. Dan kita juga bisa melihat pada buku besar di akun perkiraan, pada persediaan itu udah tercatat 125 juta. Sama dengan yang ini. Nah, selanjutnya kita bisa input pelanggan. Kita bisa nambahin informasi di sini. Nah, di sini kita bisa nambahkan informasi berupa detail seperti ada nama, ID pelanggannya, kategori, nomor telepon bisnis, handphone, nomor WhatsApp, dan lain-lainnya. Di sini saya juga udah punya data pelanggan. Yang pertama PT Raya Power dan yang kedua PT Jaya Lestari. Kita tinggal masukin aja di sini. Untuk ID pelanggannya sama ya, bisa dinyalakan atau dimatikan. Kalau dimatikan berarti kita bisa mengisinya secara manual. ID-nya C001. Untuk kategorinya kita bisa pilih umum aja. Nah, untuk informasi umum atau informasi lainnya nanti bisa ditambahkan. Untuk kontak juga bisa ditambahkan informasi tambahan. Kemudian kita bisa mengisi informasi pengiriman. Kalau nantinya pelanggan tersebut punya beberapa alamat, bisa kita tambahkan pada kolom alamat lainnya. Kemudian pada tab penjualan kita bisa isi informasi berupa kategori harga atau diskon jika nanti kita mau membedakan tentang harga sesuai dengan pelanggan. Dan ada juga beberapa kolom untuk mengisi info-info tambahan lainnya. Nah, kemudian untuk saldo piutang sendiri, kalau pelanggan tersebut masih punya tagihan atau piutang yang belum dilunasi, maka kita bisa tambahkan untuk kita akui sebagai piutang usaha. Nah, di sini di PT Raya Power sendiri, dia ada saldo awal piutang ada 2 di tanggal 29 sama tanggal 31. Di sini saya pakai tahunnya tahun 2025 ya. Nah, di sini PT Raya Power pertama ada piutang 1 juta. Tanggal 29. Di sini kita bisa klik tambah. Nah, kita bisa isi mata uangnya, tanggalnya, kita sesuaikan tadi tanggal 29. Nomor fakturnya kita bisa isi secara manual. Invoice 01. Kemudian untuk syarat pembayarannya bisa juga dipilih atau disesuaikan. Jumlahnya kita sesuaikan juga. Dia piutangnya 1 juta. Kalau mau menambahkan keterangan tambahan bisa diisi di sini. Nah, karena PT Raya Power itu ada piutang di tanggal 31 senilai 2 juta, kita juga bisa mengisi dengan format yang sama ya, seperti tadi.
Nah, jadi hasilnya seperti ini. Dengan total piutang awal 3 juta rupiah. Nah, kemudian kita input pemasok. Nah, ini sebenarnya sama ya, template-nya seperti pada template di pelanggan, tetapi hanya saja beda formatnya. Jadi kita bisa masukkan nama pemasok, ID pemasoknya, kategori, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya juga udah ada data pemasok. Dari yang pertama PT Multigraha dan PT Cahaya Arfa. Kita bisa masukin aja namanya PT Multigraha. Kita juga bisa masukkan ID pemasok secara manual V001. Kategorinya kita pilih umum aja. Nah, di sini juga ada beberapa kolom yang dimana ada kontak, ada pembelian, yang dimana default syarat pembayaran ini nantinya kalau kita melakukan transaksi pembelian secara tempo, maka bisa atur temponya berapa lama. Default diskon bisa ditambahkan juga kalau pemasok memberikan diskon khusus kepada perusahaan. Nah, untuk akun pembelian sendiri, pada dasarnya sudah dibuatkan defaultnya kalau terjadi transaksi. Tapi kalau mau membedakan jurnal, uang muka, atau utang usaha, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau perusahaan punya saldo utang yang belum dilunasi kepada pemasok, maka kita bisa buat yang nantinya diakui sebagai saldo awal utang usaha. Dan di sini kita lihat saldo awal utang dari PT Multigraha itu ada di tanggal 21 dengan nominal 5 juta. Kita bisa klik tambah. Kita bisa masukkan tanggalnya, tanggal 21, nomor faktur pembeliannya, kemudian jumlahnya. Jumlahnya 5 juta. Kita klik lanjut. Nah, di sini udah ada total utang awal dari PT Multigraha senilai 5 juta. Kita klik simpan. Nah, di sini udah terlihat. Kemudian kalau mau bikin data baru lagi, kita juga bisa klik tambah ya. Yang dimana di sini masih ada PT dari Cahaya Arfa. Kita juga bisa masukkan ID-nya. Nah, menginput data pemasok sudah selesai dari 2 vendor. Yang pertama dari PT Cahaya Arfa dan yang kedua dari PT Multigraha. Nah, selanjutnya kita menginput aset tetap. Nah, di sini ada data harta tetap yang dimana ada kendaraan 1 mobil Xenia dengan kode MBL 1 dengan harga beli 150 juta, nilai residunya kosong, dibeli pada tanggal 1 Januari, dan masa manfaat 8 tahun metode garis lurus. Nah, kita bisa tentukan terlebih dahulu untuk kategori aset. Kita ke aset tetap, ke kategori aset, yang dimana ini berfungsi untuk mengelompokkan aset perusahaan yang dimiliki. Kita masukkan kendaraan ya, karena dia mobil.
kita bisa simpan. Nah, setelah itu kita bisa catat informasi aset tetap ke aset tetap. Kemudian kita isi di sini nama asetnya. Tadi mobil Xenia, tanggal belinya 1 Januari. Di sini saya pakai periode 2025 saja ya. 1 Januari. Kemudian tanggal pakai. Kemudian pada informasi umum, aset tidak berwujud bisa dicentang kalau asetnya itu misalnya merupakan hak cipta atau royalti. Kalau misalnya asetnya berupa fisik, berarti ini nggak usah dicentang. Metode penyusutan, tadi disebutkan metode garis lurus. Kemudian akun asetnya kita bisa pilih kendaraan. Kemudian di akun akumulasi penyusutan, kita bisa memilih akumulasi penyusutan. Pada akun beban penyusutan juga, kita pilih penyusutan kendaraan. Untuk kuantitasnya tadi dijelaskan hanya 1. Untuk umur asetnya, tadi masa manfaat 8 tahun. Kita isi di sini 8 tahun. Nah, kemudian kita ke info lainnya. Untuk kategori aset kita bisa pilih kendaraan ya, kategorinya. Kemudian bisa disesuaikan lokasi awal asetnya, misalnya ada di kantor pusat atau utama. Catatan kalau mau ditambahkan informasi lainnya. Nah, kalau misalnya aset mobil Xenia ini mau dihitung berdasarkan penyusutan pajak, kita kasih centangnya. Kemudian kita pilih kategori pajak yang sesuai. Misalnya golongan 1 garis lurus. Nah, pada akun pengeluaran, kalau asetnya dicatat sebagai saldo awal, kita pilih ekuitas saldo awal sebagai akun penampung aset tersebut di sini, akun perkiraan. Kenapa? Karena hal ini pengakuan asetnya asalnya bukan dari pembelian, tapi dari saldo awal. Kemudian kita isi di sini asetnya senilai 150 juta, sesuai dengan aset tetap. Nah, kita bisa simpan. Nah, untuk aset tetap kita sudah bisa menyimpan. Untuk kode asetnya juga bisa kita ubah. Di sini kode aset bisa kita ubah. Tadi MBL 01. Nah, seperti ini. Aset tetapnya sudah di-input pada Akhirat Online. Nah, nantinya kalau mau menghitung penyusutan aset tetap, kita nggak perlu ngitung secara manual. Kita bisa ke modul perusahaan, kemudian ke proses akhir bulan. Nah, kita bisa tentukan informasi periodenya. Misalnya bulan kita pilih bulan Januari tahun 2026 dengan nama mata uang Indonesia Rupiah. Kalau sudah, kita bisa simpan. Nah, maka proses akhir bulan berfungsi untuk menghitung penyusutan aset tetap. Sekian video tutorial sederhana cara input saldo awal pada Akhirat Online secara manual. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.